Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Karena pada hari ini kita akan mempelajari di pelajaran pertama kita yaitu bahasa Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Bagi yang belum mengetahui apa itu teks prosedur, nanti di sini akan dijelaskan dari segi definisi, tujuannya, struktur, ciri-ciri, lalu sampai ke contohnya. Baik, langsung saja Bapak akan memulai pembelajaran kita, didahulukan dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada peserta didik, harap segera mempersiapkan dirinya untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita awali dengan membaca Bismillah. Baik anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran pertama, yaitu tentang teks prosedur. Di sini apa itu arti dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya. Lalu untuk apa sih teks prosedur itu dibuat? Teks prosedur itu dibuat untuk membantu pembaca agar dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi tujuannya itu memberikan informasi serta membantu para pembaca agar bisa melakukan hal tersebut juga. Tidak hanya memberikan saja, tapi juga mencontohkannya. Jadi kira-kira seperti itu ya tujuan dari teks prosedur. Memasuki bagian strukturnya. Di sini struktur bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur itu ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada tujuan. Atau bisa dibilang awalan kita langsung kepada tujuannya. Di sini tujuan pada teks prosedur adalah sebagai pengantar umum, penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, dan motivasi dalam melakukannya. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu, hendaknya kalian memiliki tujuannya terlebih dahulu. Itu ya, agar tahapan-tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua ada material, terhitung kepada alat dan bahan ya. Di sini alat dan bahan berisi mengenai rincian bahan maupun alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat sesuai dengan tema prosedur yang ingin kalian lakukan. Jadi, apabila kalian ingin melakukan kegiatan di bidang elektronik, kalian harus memiliki contoh elektronik tersebut agar sesuai dengan apa yang diinginkan kalian dan pencapaiannya kepada pendengar yang ingin kalian berikan tutorialnya atau caranya. Yang ketiga ada langkah-langkah. Di sini langkah-langkah berisi langkah yang harus kalian untuk melakukan sesuatu tahapan dengan urut. Dalam arti, langkah-langkah ini harus tersusun dengan rapi. Dari pertama yang harus kalian siapkan apa, sampai hal yang jadinya. Sampai kepada hasil akhirnya. Itu yang disebut sebagai langkah-langkah.
Yang keempat ada penutup. Di sini berisikan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat karena kalian berhasil menyelesaikan prosedur ini. Jadi di penutup ini berisi hal-hal yang menyenangkan karena pencapaian yang sudah kalian lakukan untuk menjelaskan materi prosedur ini telah berhasil. Jadi penutup ini sebagai pelengkap saja, tetapi dengan rasa yang membahagiakan. Gitu ya. Kita akan lanjut ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini ciri-ciri teks prosedur itu ada ciri umumnya, berisikan 4 ciri umum. Di antaranya, yang pertama itu ada tujuan tertentu. Ya, di sini ciri umumnya yang pertama itu ada tujuan tertentu. Nah, dalam teks prosedur ini, tujuan utamanya kenapa harus tujuan? Karena pada dasarnya memiliki tujuan tersendiri. Jadi, semata-mata akan membuat prosedur ini dalam rangka apa? Contoh, kalian ingin membuat lomba makan kerupuk. Itu yang harus disiapkan apa saja? Biasanya kalau di lomba makan kerupuk itu kalian harus menyediakan tali serta bahan utamanya yaitu kerupuk. Talinya akan digantungkan kepada bisa kepada tiang ya, ataupun bisa kepada sesuatu yang dapat diikat, tapi di atas kepala kalian, agar saat memakan kerupuknya itu dapat sesuai dengan ukuran atau tinggi badan kalian. Seperti itu. Jadi memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya itu untuk lomba. Di sini makan kerupuk itu sebagai lomba. Nah, lanjut yang kedua itu berisi langkah-langkah kegiatan melakukan sesuatu. Tadi di sini sudah dibahas dari strukturnya ya. Strukturnya itu menjelaskan langkah-langkahnya secara urutan, kemudian menyiapkan alat dan bahannya. Jadi setelah bahan dan alat disediakan, barulah kalian akan masuk kepada langkah-langkah kegiatan untuk menyiapkan hasilnya. Yang ketiga, terdapat batasan atau aturan dalam melakukan kegiatan. Nah, di sini adalah setiap prosedur pasti memiliki yang namanya pantangan dan yang namanya rekomendasi. Maksudnya rekomendasi di sini adalah ketika kalian ingin melakukan prosedur pasti ada suatu alat yang direkomendasikan atau didukung untuk terciptanya prosedur yang baik, tetapi tidak memaksakan kalian juga apabila kalian tidak memiliki alat tersebut. Dan juga ada sesuatu yang dilarang, dalam arti tidak cocok untuk prosedur yang kalian coba buat, itu tetap kalian harus menjelaskannya agar para pembaca itu dapat memahaminya secara detail. Jadi kenapa sih alat ini tidak boleh digunakan dalam prosedur? Penyebabnya apa? Itu pasti harus kalian jelaskan juga. Kalau memang terdapat alat yang benar-benar dilarang dalam menggunakan teks prosedur yang ingin kalian lakukan. Lanjut ke nomor 4, isi kegiatan dilakukan secara urut. Ya, tadi sudah dibahas di strukturnya ya. Sekali lagi, untuk isi atau langkah-langkah dijelaskan secara berurut. Dari tahapan pertama, kalian harus berbuat apa, sampai tahapan terakhir, itu tahapan yang jadi. Kalian harus lakukan secara urutan. Kenapa kalau kita lakukan tidak urut, apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika kalian melakukan teks prosedur secara tidak urut, itu akan menghancurkan hasilnya. Terkadang ada hasil yang secara random itu bagus, tapi
kebanyakan hasil yang tidak dilakukan secara urut akan menjadi hasil yang buruk. Jadi pastikanlah langkah-langkah tersebut dilakukan secara urutan agar hasilnya menjadi maksimal dan sesuai keinginan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Baik, kita lanjut ke ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Di sini kalimat perintah atau dalam istilahnya kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung makna meminta ataupun memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam teks prosedur ini kalimat perintah pasti kalian akan menjumpainya di beberapa tata cara dalam melakukan kegiatan teks prosedur tersebut. Contoh di sini yang akan Bapak ambil adalah dalam memasak sesuatu ya. Misalkan dalam tata cara memasak Indomie. Rebuslah air tersebut sampai mendidih. Nah, di sini ada kata rebuslah. Di sini kata rebuslah ini termasuk dalam kalimat perintah karena menyuruh kalian untuk merebus air sampai mendidih untuk keperluan memasak mie instan. Seperti itu ya, contoh kalimat perintah. Yang kedua ada kalimat saran atau larangan. Nah, kalau ada meminta atau memerintah, di prosedur pun juga ada kalimat yang berupa saran atau larangan. Bisa kita contohkan di sini dalam memotong sayur, contohnya ya. Dalam memotong sayur itu, jangan menggunakan pisau daging, karena pisau daging ukurannya untuk memotong daging yang sifatnya keras untuk dipotong, dan pisaunya pun berbeda dengan pisau untuk memotong sayuran. Dari segi bentuk pun sudah berbeda, jadi jangan sekali-kali menggunakan pisau daging, karena itu tidak cocok dan hasilnya akan kurang bagus. Nah, bisa dilihat dari kata-kata yang Bapak lontarkan tadi, contoh mengenai kalimat saran atau larangan itu sudah tertera jelas ya. Pastikan untuk melarang itu menggunakan kata jangan. Ya, karena kata jangan itu berarti sudah menandakan bahwa kalimat itu pasti adalah kalimat larangan. Kalau saran, kalimat saran biasanya itu terdapat dalam contoh kalau ya, menggunakan kata kalau. Seperti ini. Kalau bisa bawang dan tomat disatukan agar aromanya terasa lebih baik saat memasak atau merebus sup. Itu contoh ya. Itu contoh dalam kalimat saran. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, di sini kata penghubung yang menyatakan untuk menunjukkan urutan kegiatan dari pertama, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari konjungsi dalam menggunakan urutan dari teks prosedur. Untuk pengertiannya sendiri, kata penghubung atau konjungsi itu biasanya juga menyatakan waktu kegiatan, hadir, dan bersifat kronologis ya. Di sini Bapak ambil contoh juga, Bapak tambahkan selanjutnya. Itu kata selanjutnya juga bisa dipakai dalam prosedur. Berikutnya, itu juga bisa dalam teks prosedur karena menyatakan tahapan yang selanjutnya ya. Kemudian juga lalu, dan yang terakhir adalah setelah itu. Nah, ini menandakan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dibahas di
teks prosedur secara bertahap. Gitu ya. Pastinya kalian akan menjumpai dengan konjungsi ini. Gitu. Lanjut ke nomor 4, itu menggunakan kata keterangan waktu. Keterangan waktu, baik itu ukuran, berat, panjang, dan lain sebagainya secara akurat, secara tepat ya. Berarti di sini teks prosedur itu harus benar-benar sesuai alat dan bahannya, waktu pengerjaannya, sampai keakuratan yang tepat. Jadi beberapa teks prosedur atau beberapa prosedur yang ingin kalian bahas itu pastinya akan menggunakan waktu, berat, panjang, dan akuratnya. Karena tidak semua prosedur itu sifatnya sama, pastinya berbeda-beda, tergantung kebutuhan kita. Jadi, bagi kalian yang ingin membuat prosedur itu, dilihat lagi, apakah prosedur yang kalian buat itu memiliki benda, dan pastinya benda itu memiliki berat, panjang, atau waktu masanya, kapan benda itu bisa dipakai atau benda itu akan membusuk apabila benda itu berupa makanan, dan lain sebagainya. Itu kalian harus perhatikan agar kalian juga mengetahui apa prosedur yang ingin kalian gunakan itu benar-benar tepat atau tidak. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu ada berapa jeniskah teks prosedur itu? Dan apa sajakah jenis dari teks prosedur? Di sini ada dua jenis ya, bukan, ada dua bagian dalam jenis teks prosedur, diantaranya itu berdasarkan isi dan berdasarkan tujuan. Kita akan bahas terlebih dahulu berdasarkan isinya ya. Di sini berdasarkan isi dari teks prosedur itu, diantaranya adalah yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, dalam teks prosedur sederhana ini, yaitu tentang teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Di sini langkahnya, dalam penjelasannya langkahnya itu terbilang sedikit ya. 2-4 itu sedikit. Jadi kayak mungkin untuk alat dan bahan pun juga seala kadarnya, bahkan tidak ada sama sekali untuk yang teks prosedur sederhana ini. Bisa kita ambil contoh dalam sehari-hari kita ya, cara memakai dasi. Mungkin cara memakai dasi itu masih terbilang cara yang sederhana karena kita hanya memerlukan satu alat, yaitu dasi. Siapkan dasi, buat lekukannya, dan selesai. Nah, buat lekukan itu nantinya akan ada beberapa tahap, mungkin 1-2 atau 2-4. Itu mungkin masih bisa dikategorikan sebagai teks prosedur sederhana. Ya. Lanjut kita akan memasuki teks prosedur kompleks. Di sini kompleks itu artinya bisa rumit, bisa lengkap, bisa padat ya. Nah, penjelasannya adalah teks prosedur kompleks berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, untuk makanan kita bisa ambil contoh cara membuat sambal balado ya. Sambal balado di sini terbilang rumit karena kita harus memiliki bahan dan alatnya serta caranya sampai benar-benar menjadi sambal balado yang enak dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi untuk tahapannya, untuk alat dan bahannya, itu semuanya harus dipersiapkan secara lengkap agar menjadi
sambal balado yang sesuai. Gitu ya. Yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, di sini protokol itu sendiri adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut juga atau urutan. Walau berubah, tetapi ya, hasil akhirnya tetap sama. Jadi walaupun langkah-langkahnya berubah, tapi tetap tujuannya atau hasilnya tidak ada perubahan atau sama saja dengan cara A, cara B, maupun cara C, tetap hasilnya adalah sama. Mau A, mau C, mau A, mau B, mau C, hasilnya tetap sama, satu tujuan. Nah, di sini contohnya dalam memasak mie instan ya. Mie instan itu bisa digunakan atau bisa dibuat dengan berbagai cara. Apalagi di era sekarang ini, jenis-jenis mie instan itu bisa dibuat sedemikian rupa ya. Contohnya bisa dibuat didampingi menjadi sebuah burger, itu bisa. Didampingi menjadi sebuah donat, itu bisa. Jadi segala macam cara bisa dilakukan. Nah, yang kita masuk ke berdasarkan tujuannya. Di sini berdasarkan tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu cara melakukan sesuatu. Nah, kalau melakukan itu biasanya minim sekali menggunakan alat dan bahan. Karena itu melakukan saja. Contoh, melakukan itu biasanya cara membuat KTP. Itu kan melakukan. Cara membuat KTP, tapi yang buat bukan kita, melainkan yang buat orang yang pihak kedua. Kita hanya melakukan gerak-geriknya saja atau perintah yang didasari saja sehingga kita mendapatkan sebuah KTP. Itu. Yang kedua, cara menggunakan. Biasanya di sini hal simpelnya itu cara menghidupkan motor. Itu termasuk menggunakan karena kita setelah menghidupkan akan menggunakan motor tersebut untuk berjalan. Yang ketiga, cara membuat. Nah, di sini bisa membuat makanan, bisa membuat benda, dan segala macam hal yang bisa kita buat. Ya. Baik. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak mencontohkan teks prosedur ini agar kalian semakin paham, kalian dapat melihat contoh yang sudah Bapak buat ini. Ini termasuk ke dalam teks prosedur bukan kompleks ya. Teks prosedur sederhana ya. Karena di sini hanya beberapa tahap saja. Di situ sederhana itu bisa 2 sampai 4 tahap. Di sini Bapak mengambil contoh yaitu menyalakan motor matic. Nah, di sini motor matic itu adalah sejenis motor yang digunakan oleh banyak orang atau pengendara yang tidak memerlukan menginjak pedal atau gigi untuk menambah kecepatan, sehingga motor matic hanya menggunakan gas saja. Nah, di sini berikut adalah cara menyalakan motor matic-nya. Pertama-tama, masukkan kunci motor pada lubang kuncinya ya, untuk menyalakan motor tersebut. Yang kedua, pastikan motor berada pada kondisi off sebelum menyalakan motor. Nah, dicek dulu nih motornya masih keadaan mati apa nyala. Baru kalian yang berikutnya putar kunci ke posisi on, kemudian tekan start di bagian kanan. Biasanya di stang kanan itu dekat gas ada tombol on-nya ya atau menyalakannya ya. Ditekan sampai mesin menyala. Dan yang terakhir, maka motor matic sudah siap untuk dijalankan. Ya, sampai di sini
Eh, Penjelasannya adalah yang pertama, paragraf pertama itu menjelaskan tujuannya ya. Tujuannya itu bisa uraian mengenai motor metik tersebut itu. Nah, baru setelah tujuan kita memasuki kepada tahapannya. Di sini ada tahapannya 2 sampai 4, 1 sampai 4 itu terbilang sebagai teks prosedur sederhana ya. Dan yang terakhir itu motor sudah siap dijalankan. Itu penutupnya. Nah, itu tadi contoh yang sudah Bapak berikan dan di materi atau slide yang sebelumnya juga sudah Bapak paparkan beberapa contoh lewat ucapan. Berbagai macam contoh teks prosedur dapat kita temui di berbagai kehidupan kita. Bisa meliputi semua bidang, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Itu sesuai dengan prosedurnya ya. Ada banyak sekali media juga yang dapat kita manfaatkan untuk menemukan informasi termasuk tentang teks prosedur yang ingin kita buat. Jadi informasinya pasti akan banyak sekali referensi-referensi yang akan kalian temui di internet ya khususnya ya. Yang paling banyak karena kalian bisa mencarinya secara bebas. Dan media-media lain yang mungkin bisa kalian temui di TV, koran, maupun radio. Ya, baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi anak-anak yang sudah memperhatikan slide per slide yang sudah Bapak siapkan untuk kalian mempelajari tentang teks prosedur ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kalian semua dan semakin bertambahnya ilmu juga semakin bertambahnya kebijaksanaan di dalam diri kalian. Baik, akhir kata Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.